Hari festival pun dimulai. Kelompok Bandri dan Koko akan tampil di acara ini. Tetapi ada masalah besar yang terjadi dengan Koko. Dia tak percaya diri. Karena gugup, dia terus saja ingin ke toilet. Dan untuk mengobati rasa gugup Koko, di sini para senior akan menggunakan cara jitu untuk membuat Koko jadi percaya diri kembali. Tidak ada pilihan lain. Mereka akan melakukan trik itu dan untung saja trik itu berhasil. Koko tidak gugup dan menjadi percaya diri. Sekarang mereka akan mulai tampil. Banyak sekali orang-orang yang menyaksikan penampilan mereka. Koko juga sangat antusias melakukan tarian awa. Acara berjalan dengan mulus sampai selesai. Mereka juga akan menghadiri pesta kembang api malam harinya. Tapi di sini terlihat bayangan ingatan Bandri yang selalu memperhatikan Koko dan Bandri. Dia merasa Bandri melupakan kenangan masa lalunya. Dia merasa Bandri tak menghargai perasaan yang dia miliki. Padahal Bandri sendiri masih mempunyai perasaan kepada Linda. Dia juga bersumpah akan menjadi roh dan menghantui Bandri. Keesokan harinya Bandri dan Koko sudah memiliki rencana. Koko datang ke apartemen Bandri. Bandri mencoba mengagetkan Koko tetapi salah target. Dan itu membuat hidungnya berdarah karena pukulan dari Nana. Di sini Koko akan memasak makanan untuk Bandri di apartemennya. Bandri sangat bersemangat untuk membantu. Tetapi Koko mengatakan kalau Bandri cukup duduk dan menutup matanya saja. Setelah Koko mulai memasak, tak sengaja penutup mata Bandri terbuka. Dan Bandri melihat apa yang dilakukan Koko dari kaca. Dia hanya bernyanyi dan melakukan sesuatu yang mustahil. Ternyata mie-nya sudah jadi. Tetapi Koko segera mengalihkan pembicaraan. Kalau apa yang dia masak adalah mie goreng udara. Malam harinya Koko dan Bandri berjalan-jalan sebentar. Mereka juga mampir ke sebuah taman. Di sini Koko mengatakan kalau dia ingin menjadi pacar yang baik bagi Bandri. Dia juga ingin menjadi seseorang yang dapat diandalkan dan mungkin dia akan kursus memasak. Tetapi di saat Koko ingin mencium Bandri, Bandri malah menolak ciuman itu. Ternyata Bandri hanya gugup dan takut kehilangan Koko. Keesokan harinya Koko pergi menemui Bandri ke apartemennya, tetapi sepertinya Bandri menerima telepon dari seseorang. Koko berusaha menguping tetapi dia malah ketahuan. Dan ternyata itu adalah telepon dari Nizigen. Nizigen mengatakan sepertinya Yanagisa memiliki pacar. Mereka mulai curiga dengan Chinami. Apakah mereka berdua jadian diam-diam? Koko, Bandri, dan Nizigen mulai memata-matai rumah Chinami. Tetapi mereka malah ketahuan. Karena mereka ini ketahuan, jadi Chinami mengajak mereka untuk mampir ke rumahnya. Tetapi rumah Chinami terlihat sangat kosong. Sepertinya dia hanya tinggal seorang diri saja di rumah ini. Rupanya mereka akan pindah rumah. Orang tuanya sudah pindah duluan karena pekerjaan. Chinami tak bisa ikut karena dia tidak bisa ke kampus dari sana karena jaraknya yang terlalu jauh. Dia juga akan mencari tempat tinggal baru agar bisa hemat. Dia juga sebenarnya ingin liburan bersama kameranya, tetapi tidak bisa. Dan di sini Nizigen mengajak mereka untuk liburan, dan mereka juga sudah pernah merencanakannya. Dan sekarang mereka sepakat untuk liburan ke pantai. Malam harinya mereka berempat akan pergi makan, tetapi mereka malah menemukan Yana dan Linda sedang makan bersama. Mereka tak ingin mengganggu dan mereka memilih untuk pergi. Keesokan harinya Koko datang ke rumah Chinami. Dia seperti selebriti yang sedang menyamar. Dia mengajak Chinami untuk mencoba baju renang yang akan mereka gunakan besok. Dia ingin Bandri terpesona dengan penampilannya. Sementara Chinami dia hanya ingin menggunakan baju renang yang biasa saja. Tidak hanya Koko dan Chinami, ternyata Bandri dan Yanagisa juga sibuk mempersiapkan baju renang yang akan mereka gunakan. Yana juga menyarankan agar Bandri menggunakan sempak biru ini. Menurutnya pasti akan terlihat seksi. Keesokan harinya Bandri dan Koko menggunakan kereta untuk pergi ke tempat yang sudah mereka janjikan kepada Nizigen. Mereka juga membahas baju renang yang mereka gunakan di balik pakaian mereka berdua ini. Di sini Koko ingin bertanya tentang apa yang mereka lihat kemarin malam antara Linda dan Yanagisa. Tetapi Bandri memilih untuk tak membahasnya. Tapi Koko juga menjelaskan bukan karena dia menyukai Yana,
tetapi dia memikirkan perasaan Chinami. Melihat Yana dan Linda berduaan pasti sakit baginya. Di sini mereka sudah sampai ke tempat tujuan. Mereka menunggu Nizigen tetapi Nizigen tak kunjung datang. Ternyata mereka menunggu di tempat yang salah. Ternyata dia sudah lama menunggu sekitar 20 menit. Sekarang mereka akan menjemput Chinami. Tetapi setelah sampai ke tempat tujuan, Chinami belum juga datang. Koko akan menyusulnya. Nizigen dan Bandri menunggu dengan sangat lama. Nizigen sudah mulai kesal dengan teman-temannya. Dia berpikir mungkin mereka sekarang sedang dikutuk. Tapi tidak berapa lama Chinami datang. Mereka bertiga duduk di belakang Nizigen seperti supir taksi bagi mereka. Sekarang mereka akan menjemput Yanagisa. Sekarang mereka sudah pas dan akan menuju ke tempat tujuan. Tapi sayangnya liburan mereka tak berjalan mulus. Mereka malah terkena macet. Dan saat tiba di pantai, hujan masih belum kunjung berhenti. Daripada tak melakukan apa-apa, di sini Bandri akan pergi berlari ke parkiran menggunakan sempaknya. Melihat Bandri dan Koko mandi hujan, Nizigen, Yana dan Chinami juga ikut turun dari mobil. Mereka bersenang-senang sampai hujan berhenti. Setelah hujan berhenti, akhirnya mereka bisa menikmati indahnya mandi di pantai. Malam hari setelah perjalanan panjang mereka seharian, sekarang mereka akan pulang ke Tokyo. Nizigen terlihat sangat mengantuk. Koko menawarkan dirinya untuk membawa mobil sampai ke kota. Dia ingin mereka semua menyerahkan semuanya kepada dia. Di perjalanan, Chinami, Nizigen, dan Yana duduk di kursi belakang sambil tidur. Sementara di depan, Bandri akan menemani Koko mengobrol agar dia tak mengantuk. Tetapi sesuatu yang tak terduga terjadi. Bandri mengantuk dan Koko juga tertidur saat membawa mobil. Mereka semua tertidur. Di saat semuanya hampir hilang kendali, Bandri terbangun mendengar suara Linda yang mengatakan berjuanglah. Dan saat itu juga dia langsung menginjak rem mobil. Mereka semua selamat, tidak ada yang terluka kecuali Chinami. Dagunya luka karena benturan. Koko sangat bersalah kepada Chinami. Dia berulang kali meminta maaf kepada Chinami. Karena keadaan darurat seperti ini, Bandri menelpon polisi. Polisi menginterogasi Koko karena dia yang membawa mobil. Polisi juga akan menghubungi orang tuanya. Saat di perjalanan pulang, Koko tak banyak bicara. Dan saat dia bertemu dengan ayahnya, dia juga ditampar keras oleh ayahnya sampai dia tersungkur. Tak ada yang bisa dilakukan teman-temannya. Keesokan harinya, Bandri dan teman-temannya tak bisa menghubungi Koko. Koko seperti ditelan bumi setelah kejadian ini. Mereka semua juga merasa bersalah kepada Koko. Andaikan mereka tak liburan, mungkin hal ini tak mungkin terjadi. Karena mereka tak bisa menghubungi Koko, di sini Bandri akan menemui Koko secara langsung ke rumahnya. Di perjalanan, Bandri bertemu dengan ayah Koko. Ayah Koko segera membawa Bandri ke rumahnya dan mempersilahkan Bandri untuk bertemu dengan Koko yang sedang mengurung dirinya di kamar. Melihat Bandri di depannya, Koko benar-benar tak ingin bertemu dengan Bandri. Di sini Koko juga meminta maaf kepada Bandri karena telah membuat mereka khawatir. Dia juga malu kepada dirinya sendiri. Dan ini pertama kalinya dia sadar kalau dia sangat bodoh. Terjadi pertengkaran hebat di sini antara Bandri dan Koko sampai pada akhirnya Bandri menenangkan Koko dengan pelukan. Dan hal ini juga dilihat oleh ayah Koko. Tentu saja itu membuat Bandri gugup. Tapi bukannya takut, Koko malah menangis dan berteriak kalau dia sudah lelah dengan semua ini. Ayahnya hanya mengatakan, di saat seperti ini mereka harus berpura-pura tidak ada yang terjadi. Nah teman-teman, itu tadi adalah part 5 dari anime yang berjudul Golden Time. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Dan untuk mengakhiri video ini, tidak bosan-bosannya saya meminta maaf jika terjadi kesalahan di dalam penyebutan nama karakter, tempat, dan sebagainya. Dan sampai jumpa di part 6 selanjutnya. Bye-bye.